Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. This is a good news for you. Setiap dari kita pasti pernah berada di titik lemah. Saat tubuh tidak berdaya, saat hati dipenuhi kekhawatiran, dan masa depan terasa tidak pasti. Namun justru di saat-saat seperti itulah kita seringkali paling jelas melihat siapa Tuhan sesungguhnya. Kesaksian yang akan kita saksikan ini bukan sekedar cerita tentang sakit dan pemulihan, tetapi tentang kesetiaan Tuhan yang nyata, tentang bagaimana Tuhan hadir di ranjang rumah sakit, menyertai di tengah-tengah ketakutan, dan menjawab doa tepat pada waktunya. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, jemaat terkasih di dalam Tuhan. Nama saya Nikodemus. Saya melayani sebagai usher di GSJ Bethlehem dan tergabung dalam Live Kebonpala 2, wilayah Bogor Tengah. Hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan, pertolongan dan kesetiaan Tuhan di saat hidup saya benar-benar berada di titik paling lemah. Awal November 2025, tepatnya tanggal 6 November, selama hampir 2 minggu, tubuh saya tidak kunjung membaik. Demam, diare, tubuh lemas, dan rasa sakit yang luar biasa di bagian kaki. Hingga akhirnya saya harus masuk IGD. Hasil pemeriksaan itu jujur membuat kami terpukul. Trombosit saya turun, fungsi hati bermasalah, dan yang paling berat, ginjal saya dinyatakan rusak dan serius. Dokter mengatakan satu hal yang membuat saya benar-benar hancur. Saya harus segera cuci darah untuk menyelamatkan nyawa saya. Saat itu dunia saya seperti runtuh. Saya tidak pernah menyangka kondisi saya akan separah ini. Dalam hati, saya bertanya, Tuhan, apakah saya akan bertahan? Saya takut, bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk istri dan anak saya. Kemudian diagnosis itu keluar, leptospirosis, infeksi bakteri yang berat. USG menunjukkan hati saya tertutup lemak, empedu bermasalah, dan ginjal saya rusak. Di ranjang rumah sakit, saya benar-benar down dan putus asa. Namun di tengah ketakutan itu, firman Tuhan berbicara kuat di hati saya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Dan satu momen yang paling menghancurkan hati saya, anak saya datang memeluk saya sambil menangis. Dialah yang menguatkan saya, mengirimkan firman Tuhan dari Mazmur 41, bahwa Tuhan memelihara, melindungi, dan memulihkan orang sakit. Saat itu saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur memiliki keluarga yang mengasihi saya, life group yang setia mendoakan, dan rekan-rekan pelayanan yang menopang kami secara doa, kasih, dan perhatian. Proses cuci darah pun dimulai 2 kali seminggu, 5 jam setiap kali. Hampir 1,5 bulan, hasilnya naik, turun, dan belum stabil. Saya berhenti bekerja untuk sementara, menjaga makan, dan berusaha sebisa mungkin. Lalu Tuhan kembali menegur hati saya melalui firman-Nya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan tepat menjelang Natal, Tuhan menjawab kami. Hasil darah saya membaik, fungsi ginjal saya mendekati normal. Dan yang tidak pernah kami bayangkan, dokter menyatakan saya tidak perlu cuci darah lagi. Tanggal 24 Desember, sehari sebelum Natal, saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Tuhan Yesus benar-benar tabib yang ajaib. Kesembuhan ini adalah jawaban doa istri saya dan bukti bahwa waktu Tuhan itu selalu yang tepat. Dari pengalaman ini saya belajar, jangan hidup dalam kekhawatiran, belajar sabar menanti waktu Tuhan, dan tetap percaya karena Dia setia menyertai bahkan di lembah kekelaman. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Puji Tuhan untuk kesaksian yang menguatkan semua orang. Melalui kesaksian ini kita diajak untuk belajar percaya bahwa ketika manusia melihat jalan buntu, Tuhan sedang menyiapkan jalan pemulihan. Iman kita semakin dikuatkan, pengharapan kita diteguhkan, dan kita kembali mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Demikian, this is a good news for you untuk hari ini.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
video, jadi langsung pose bapak aja gitu Pak mungkin. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Yohanes 15. Oh, maksudnya bukan baca. Oh, Maksudnya untuk foto pose lihat foto. di situ. Tapi ininya video, jadi bisa Ya. ambil bapak. Oke. 1, 2, 3. Mungkin ada pose lain kok. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you kak. Oke.